Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Wahini, NIM E 2019-1165 dari kelas Perbankan Syariah 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya ingin menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Batuk Nafis selaku dosen mata kuliah Ekonomi Makro Islam, di mana pada video tersebut yang bertema perhitungan pendapatan nasional. Definisi pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Pendapatan nasional merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga keluarga atau RTK dalam suatu negara dengan kurun waktu tertentu, biasanya dalam waktu 1 tahun. Konsep pendapatan nasional terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu produk domestik bruto. Produk domestik bruto atau GDP merupakan jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. GDP memiliki rumus sebagai berikut. GDP sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing luar negeri. Yang kedua ada produk nasional bruto atau GNP, yaitu nilai produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri. Rumus GNP, yaitu GNP sama dengan pendapatan warga negara Indonesia dalam negeri ditambah pendapatan warga negara Indonesia luar negeri, dikurangi pendapatan asing dalam negeri. Yang ketiga ada produk nasional neto atau NNP. Produk nasional neto adalah produk nasional kotor atau GNP dikurangi penyusutan barang modal. Rumusnya yaitu NNP sama dengan GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal. Yang keempat ada pendapatan nasional neto atau NNI. Pendapatan nasional neto adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Berikut cara menghitung NNI. NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak hadiah, pajak penjualan, dan lain-lain. Yang kelima ada pendapatan perseorangan atau PI. Pendapatan perseorangan merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Rumus dari PI sama dengan NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan, ditambah transfer payment. Transfer payment adalah penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi, melainkan diambil sebagian dari pendapatan nasional tahun lalu seperti pembagian dana pensiun, tunjangan pengangguran, dan sebagainya. Yang keenam ada pendapatan yang siap dibelanjakan atau DI. DI yaitu disposable income. Pendapatan ini adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Rumus dari DI sendiri adalah DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak pendapatan. Manfaat perhitungan pendapatan nasional yang pertama yaitu mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua yaitu mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga yaitu mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Yang keempat yaitu memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Yang kelima yaitu sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Yang keenam yaitu sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Yang ketujuh yaitu sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara. Yang kedelapan yaitu sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Yang terakhir yaitu sebagai indikator dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Macam-macam metode perhitungan. Yang pertama yaitu metode pendekatan nilai produksi. Pendekatan nilai produksi adalah menunjukkan barang atau jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha baik itu BUMN maupun UMKM pada suatu negara dalam waktu setahun.
Rumusnya yaitu Y sama dengan P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 ditambah P3 dikali Q3 ditambah Pn dikali Qn. Keterangannya yaitu Y sama dengan pendapatan nasional, Q yaitu jenis barang ke-1, Qn yaitu jenis barang ke-n, P1 yaitu harga barang ke-1, Pn yaitu harga barang ke-n. Yang kedua yaitu ada metode pendekatan pendapatan. Metode pendapatan nasional dengan menghitung jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi. Rumusnya yaitu Y sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P. Keterangannya yaitu Y pendapatan nasional, W yaitu pendapatan bersih dari sewa, R yaitu pendapatan dari upah, gaji, dan lainnya, I yaitu pendapatan dari bunga, sedangkan P yaitu keuntungan. Yang ketiga yaitu ada metode pendekatan pengeluaran, yang dimana perhitungan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran ini dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran berbagai sektor ekonomi, yaitu rumah tangga, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat luar negeri suatu negara pada periode tertentu. Rumus dari metode pendekatan pengeluaran yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M, yang dimana Y yaitu pendapatan nasional, C yaitu konsumsi rumah tangga, I yaitu investasi, G yaitu pengeluaran pemerintah, X yaitu ekspor, dan M yaitu impor. Pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama yaitu pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua yaitu pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Yang ketiga yaitu pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.